Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka. Kutiba fihi siyam wa anzala fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajidun. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang sifat-sifat orang mukmin yang telah mencapai puncak keimanannya. Dan dia akan digembirakan dengan surga. Sifat-sifat itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 112. Yang sudah saya bacakan tadi, at-taibun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Kita tahu tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Namun, sebaik-baik orang yang berdosa, mereka yang bertaubat kepada Allah. Rasulullah juga bersabda, setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Maka setiap pelaku harus segera bertaubat pada Allah, dan insya Allah Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Itu yang pertama, at-taibun. Yang kedua, sifat yang kedua adalah al-abidun, ya. Orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh karena mencari ridha Allah. Semua ibadah yang dilakukannya, baik itu ibadah wajib dan dia iringi dengan ibadah sunnah, dengan harapan ia lebih dekat dengan Allah. Ia dicintai oleh Allah karena orang yang beribadah wajib bukti ia cinta kepada Allah. Dan orang yang beribadah sunnah insya Allah dia dicintai oleh Allah. Karena itulah insya Allah kalau kita dicintai oleh Allah maka kita akan ditempatkan di surga. Karena itu marilah kita beribadah untuk mencari ridha Allah. Kita lengkapi ibadah kita yang wajib dengan yang sunnah. Dan yang ketiga adalah al-hamidun. Orang yang senantiasa menyampaikan pujian kepada Allah. Dalam waktu suka maupun pada saat duka. Rasulullah bila menerima suatu kegembiraan, beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah. Yang dengan nikmatnya lah segala kebaikan dapat sempurna. Bila menerima suatu yang tidak diinginkan, beliau mengucapkan, segala puji hanya untuk Allah semata-mata dalam segala hal. Dan insya Allah kita sudah membiasakan diri untuk bertahmid. Dalam doa pagi dan petang ada itu, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Jadi menyampaikan pujian kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang senantiasa as-saihun. Ya, as-saihun itu adalah orang yang menuntut ilmu. Ya. Orang yang merantau atau mengembara dengan tujuan yang baik, misalnya menuntut ilmu. Ilmu agama, juga ilmu dunia. Ia mengambil pelajaran dari pengembaraannya. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan pelajarannya insya Allah menambah keimanannya dan ketaatannya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah ar-raki'unas sajidun, orang yang rukuk dan sujud melaksanakan solat. Ia laksanakan solat dengan khusyuk, tunduk, tawadhu, serta dia yakin bahwa solat ini adalah berdialog dengan Allah. Sehingga dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan dia fahami apa yang dia bacakan, apa yang dia baca pada waktu solat. Dan mudah-mudahan dengan demikian dia bisa khusyuk. Karena khusyuk maka semua apa yang diminta pada waktu solat itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-raki'unas sajidun. Dan yang berikutnya adalah al-amiruna bil ma'ruf, ya, al-amiruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang berbuat kebajikan, dan an-nahuna 'anil munkar, ya, mencegah orang berbuat mungkar, mencegah dari perbuatan syirik, dan akibat yang ditimbulkan dari kemusyrikan itu adalah kemaksiatan, kejahatan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah wal hafizuna li hududillah, orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah, menjaga agar tidak melampaui batas ketentuan-ketentuan Allah dan hukum-hukum Allah. Allah telah menetapkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Karena itulah kita perlu mempelajarinya. Setelah kita mempelajarinya, maka kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan kita, senantiasa kita menjaga syariat-syariat Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Itulah sifat-sifat orang mukmin yang telah mencapai puncak keimanannya yang disebutkan dalam surah At-Taubah 112. Yang pertama tadi adalah orang yang bertaubat, kembali kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa. Dan yang kedua adalah al-abidun, orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Semua ibadah yang dia lakukan dengan harapan ia lebih dekat dengan Allah, dia dicintai dan ditempatkan di surga. Yang ketiga adalah al-hamidun, orang yang senantiasa menyampaikan pujian kepada Allah, baik dalam waktu suka maupun dalam keadaan duka. As-saihun, orang yang mengembara demi kebaikan atau demi menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ar-raki'unas sajidun, orang yang rukuk dan sujud melaksanakan salat dan tunduk kepada Allah. Kemudian wannahuna al-amiruna bil ma'ruf wannahuna 'anil munkar. Ya, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Wal hafizuna li hududillah, dan menjaga syariat-syariat Allah. Menjaga agar tidak melampaui batas ketentuan Allah atau menjaga tidak melanggar hukum-hukum Allah. Maka Allah memberi kabar gembira, wa basyiril mu'minin. Gembirakanlah orang-orang mukmin itu dengan ganjaran surga, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka bertaubat, orang yang cinta dengan ibadah, orang yang suka bertahmid, orang yang suka merantau menuntut ilmu, orang yang rajin rukuk dan sujud, dan rajin beramar ma'ruf nahi mungkar, serta menjaga syariat-syariat Allah. InsyaAllah kita mendapat kabar gembira dari Allah akan dimasukkan ke surga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa mencapai surga Firdaus atas izin Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.